Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Yohanes Didi Ratu, calon guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sika. Saya adalah salah satu guru di SD Impres Langawai, Kecamatan Palue. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Ibu Elisabethia, di mana pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada rekan saya, di mana tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mensupervisi sekaligus menanyakan bagaimana persiapan-persiapan dari Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Tentunya tujuan dari kegiatan ini adalah saya ingin mengecek sudah sejauh mana persiapan-persiapan yang Ibu lakukan agar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas Ibu nanti, ya Bu ya. Baik Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, saya ingin menanyakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam kelas Ibu nanti. Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buatkan, di sini ada beberapa tujuan yang saya tampilkan. Ada 5 ya Pak. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran tentang perkalian pecahan campuran yang ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu menganalisis perkalian pecahan campuran dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran tentang perkalian pecahan campuran yang ditayangkan oleh guru, peserta didik mampu menemukan perkalian pecahan campuran dengan tepat. Yang berikut, yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu membuktikan penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan campuran. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menampilkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan campuran. Dan yang terakhir, setelah mengamati video, peserta didik mampu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkalian campuran, Pak. Baik, luar biasa Ibu. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas nanti, Bu. Sangat luar biasa. Jadi saya mendengarkannya cukup senang ya, Bu ya. Baik, dari tujuan-tujuan pembelajaran yang Ibu ingin kembangkan tersebut, area pengembangan pada bidang apa saja yang ingin Ibu lakukan? Baik Pak, untuk area pengembangannya di sini saya akan kembangkan 2 kemampuan kompetensi dasar Pak. Yang pertama untuk pengetahuan dan yang berikut keterampilannya Pak. Baik, untuk pengetahuannya Pak ada 4. Yang pertama menganalisis, yang berikut menemukan, dan yang berikut membuktikan Pak. Membuktikan penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan campuran. Nah, untuk keterampilan punya di sini saya ambil 2. Yang pertama menampilkan penyelesaian, yang berikut menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan campuran Pak. Baik, luar biasa Ibu. Jadi pada bidang keterampilan tadi siswa mampu untuk menampilkan pekerjaan mereka sesuai dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kemudian bidang pengetahuan tadi adalah siswa mampu untuk memahami dan mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, tentunya itu sangat bagus sekali Ibu ya. Baik, dari rancangan-rancangan dan area-area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi kita sudah dengarkan bersama. Saya ingin dengarkan lagi seperti apa rancangan pembelajaran yang Ibu ingin lakukan. Misalnya dari sisi strategi, model, metode, dan pendekatan-pendekatan yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Baik Pak, berdasarkan rancangan yang sudah saya buatkan, untuk strateginya di sini saya buatkan strategi pengelompokan siswa Pak. Di mana siswa tersebut saya kelompokkan berdasarkan misalnya ada siswa yang kurang mampu dan siswa yang minat belajarnya. Iya, berdasarkan minat belajar saya kelompokkan mereka dalam satu kelompok. Nah, itu untuk strateginya Pak. Jadi mungkin strateginya itu menggunakan strategi berdiferensiasi Pak. Yang berikut untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik model tip E. Sementara model pembelajarannya PBL. Dan yang berikut untuk metodenya sendiri saya menggunakan metode pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan Pak. Jadi strateginya itu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan pengamatan. Baik Ibu ya, sangat bagus sekali kedengarannya ya Bu ya. Baik ya, saya sangat senang mendengar rancangan-rancangan pembelajaran Ibu ini. Selanjutnya Ibu,
saya ingin menanyakan media yang Ibu gunakan saat pembelajaran nanti seperti apa Ibu? Silakan. Pak, di sini saya menggunakan beberapa media. Yang pertama itu ada slide PowerPoint, di mana salah satu slide-nya saya menampilkan video, lalu yang berikut ada kertas, semacam kertas pecahan tuh Pak. Baik, itu media. Baik, media sudah, rancangan pembelajaran juga sudah Ibu ini siapkan tentunya nanti ya. Selanjutnya, kapan Ibu waktu pelaksanaan yang akan Ibu lakukan ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buatkan, mungkin ini akan saya laksanakan sekitar tanggal 16 Februari Pak, hari Jumat. Ya. Dengan alokasi waktunya sekitar 3 kali 35 menit Pak. Baik, kalau begitu pada tanggal 16 nanti kita akan bertemu bersama kembali, di mana pada saat itu saya akan mengobservasi langsung Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut. Baik Ibu, sebelum kita akhiri sesi percakapan kita kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa setelah ini akan ada lagi sesi satu lagi ya Bu ya, yaitu pasca observasi. Pada kegiatan itu kita akan mengevaluasi bersama terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Baik Ibu, sebelum kita akhiri saya ingin menanyakan satu hal yang terakhir Bu ya, kepada Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu atau apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang telah kita lakukan ini? Begini Pak, mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri dengan baik, terutama apa yang sudah saya rancangkan kiranya dapat saya laksanakan dengan baik begitu Pak, sesuai yang sudah saya buatkan ini Pak. Baik, tentunya Ibu sudah sedikit mendapatkan gambaran ya, bagaimana mempersiapkan semua perangkat pembelajaran, media pembelajaran, serta strategi, materi, dan model yang akan Ibu gunakan ya. Jadi itu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, sehingga kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas bisa berhasil dengan baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu ingin lakukan. Iya, Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi nanti. Ya, sama-sama Pak. Baik, demikian kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Elisabethia. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi yang akan kami lakukan tanggal 16 nanti. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya siap belajar. Terima kasih Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memohon penyertaan Tuhan untuk kegiatan kita sepanjang hari ini agar Tuhan diberkati. Ibu minta satu dari antara kalian untuk maju ke depan dan memimpin kita dalam doa. Ibu kita Sopan. Oke. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita semua berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu kamu yang ada kita masih tetap berdiri. Kita awali juga kegiatan pagi kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu untuk meningkatkan semangat kita ya. Sebelumnya ibu bertanya dulu, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Lalu kelas kosu, coba perhatikan di bawah kolong meja, kolong kursi, masih ada kertas-kertas, tolong dipungut, buang kembali di tempat sampah. Sudah? Baik, kalau sudah, lalu yang berikut, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Persiapan kalian seperti apa coba? Di meja-meja kalian, di kelompok kalian sudah menyiapkan sejumlah alat-alat dan bahan-bahan untuk belajar. Selain itu yang paling penting adalah apa? Buku. Karena buku itu apa sayang? Sumber ilmu. Itu apa? Sumber ilmu. Jadi segala sesuatu harus disiapkan secara baik. Yang berikut ibu ingatkan, selama proses kegiatan pembelajaran kita hari ini mulai dari jam 8.30 sampai dengan
di tangan ibu sekarang ada lembar observasi untuk menilai ya, untuk menilai segala macam perilaku, tutur kata, sikap kalian saat mengikuti pembelajaran yang ibu nilai baik secara individu atau per orang, juga secara kelompok. Nah, mari kita sama-sama siap tunjukkan sikap hormat. Kita sekarang mau menunjukkan sikap cinta kita terhadap tanah air. Kita mau menunjukkan jiwa nasionalisme kita terhadap apa bang? Bangsa. Di depan sini sudah ada sebuah lagu dengan judul Garuda Pancasila. Tahu? Tahu. Ya, siap dengan tepuk tangan kita sama-sama menyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, baik. Untuk lebih mempersiapkan diri kita dalam mengikuti pembelajaran, ibu punya 100 ice breathing untuk meningkatkan semangat kita sekaligus untuk agar kalian lebih mempersiapkan diri mengikuti pelajaran dan mengetahui hari ini kita belajar tentang apa. Ayo. Yaitu yang pertama sama-sama baca saya. 1, apa di situ? Yang pertama-tama perlu kita buatkan adalah pecahan berapa dulu? 1. Pecahan 1/6. Kita buatkan kotak ini atau seperti yang ibu sudah contohkan di depan ini. Kertas ini ibu akan bagi menjadi berapa bagian? 2, 3, 4. Perhatikan baik-baik penyebutan. Kita bagi menjadi berapa bagian anak-anak? Nah, harus berpikir kreatif. Bagi anak yang tidak memiliki misal bisa berpikir kalau 1 dibagi 2 harus lihat sama besar. Lalu 2 kita bagi lagi berapa? 4. Lagi 1
kotak ini menjadi berapa bagian? 6. Lalu ibu tanya, pembilangnya ada angka berapa sih? 1. Berarti berapa daerah yang perlu kita arsir? 1. Nah, pecahan yang sudah kita buat ini ada merupakan pecahan angka 1/6. Sekarang kita membuat lagi pecahan 1/2. Di daerah mana yang perlu kita masukkan pecahan 1/2? Di daerah Ya, di daerah yang diarsir. Pada penyebut. Angka berapa di sini? 2. Berarti ini kita bagi 2. Angka berapa di sini? 1. Berarti berapa kotak yang perlu kita arsir? 1. Supaya menjadi 1/2. Ya, ingat. Supaya kita mengerti daerah arsiran 1/2 dan ada perbedaan antara 1/6, kita arsir dia berbalik berbalik. Kita arsir ini dinamakan apa? Kelas 5. Pecahan 1/2 dari 1/6. Namanya juga bantu, berarti dia jangan terlalu terang. Garis bantu atau garis samar-samar. Jadi, ingat, jadi sama-sama sebut 1/2 kali 1/6 sama dengan 1/12. Banyaknya. sebentar kita juga akan diperkenalkan dengan soal cerita atau soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan biasa dan campuran. Itu kompetensi apa salah satu kompetensi yang pada hari ini harus kita apa capai bersama. Baik, kenapa sedikit? Siapkan semua alat-alat yang ada di meja, baik itu bahan ajar, alat-alat yang perlu kalian dilengkapi pada LKPD nanti. Ingat. Saya mewakili kelompok kami. Saya mewakili 2/3 kali 3/6 sama dengan Berapa? 4. Hasilnya 6/12. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Waktu yang diberikan 10 menit ya. Yang LKPD dulu. Mari berikan ke ibu. Bahan ada di silakan duduk.
belakangan itu sudah ada RKPD dan lembar evaluasi dan semuanya sudah dikerjakan oleh kamu. Ibu periksa lalu ibu umumkan. Nah, dari semua rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi, kita mau ambil beberapa kesimpulan. Sama-sama baca. Yang pertama apa di situ? Cara melakukan pembelajaran pecahan biasa hanya kalau kita bagi atau kita beri atau kita membeli lalu mengisi pada masing-masing itu konsepnya lain lagi ya. Itu konsep apa? Membagi ya. Dan itu ibu informasikan kali berikut pertemuan kita akan membahas apa tentang pembagian pecahan. Kali berikut ibu bertanya dulu, apakah kalian senang belajar hari ini? senang. Apakah kalian sudah memahami pelajaran hari ini? Sudah. Ibu perkenalkan, kompetensi dasar ini harus benar-benar tercapai, terbukti dengan kalian sudah menyelesaikan RKPD dan juga lembar evaluasi. Ada PR atau tugas rumah. Ibu sudah catat semuanya di papan. Sebanyak berapa soal? 5. Ibu ingatkan sekali lagi baik di awal maupun di akhir pembelajaran tadi, karena sekarang lagi musim apa, hujan. Banyak kita batuk pilek, demam berdarah juga tidak mau kalah menyerang. Mari kita semua berdiri. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini. PTL aksi keempat artinya sudah selesai ya. Teman-teman, marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya, Yohanes Didi Ratu, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sika. Saya adalah guru SD yang mengajar di SD Impres Langawai, Kecamatan Palue. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ibu Elisabethia, di mana pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi ya Bu ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwa hari ini kembali saya akan melakukan observasi terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kembali sudah sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani proses observasi kelas yang Ibu lakukan tersebut. Ya. Begini Pak, perasaan saya mungkin yang pertama agak sedikit takut, ada rasa gugupnya juga Pak. Ya. Karena mungkin ini kali pertama saya diobservasi sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Pak. Dan saya merasa bahwa ini mungkin hal yang tentunya harus dilakukan oleh seorang guru, saya misalnya, untuk lebih mempersiapkan diri sebelum memperlakukan proses belajar mengajar di kelas Pak, agar lebih maksimal Pak. Baik, luar biasa Ibu. Tentunya sampai saat ini Ibu merasakan bahwa hal ini sangat penting ya Ibu ya. Jadi kita guru tentunya harus bisa mempersiapkan dengan baik kelas kita, juga termasuk perangkat-perangkat pembelajaran kita, agar pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan maksimal ya Bu ya. Baik Ibu, saya ingin mendengarkan kembali Ibu menceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas Ibu, kemudian langkah-langkah tahap pembelajaran apa yang Ibu sudah lakukan kemarin. Baik Pak, untuk area pengembangannya di sini saya mengembangkan 2 kompetensi Pak. Yang pertama kompetensi pengetahuan, yang berikut keterampilannya Pak. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya dalam hal ini saya menggunakan yang pertama, saya terlebih dahulu merancang pembelajarannya Pak, yang sudah saya observasikan bersama Bapak kali lalu. Nah, yang berikut saya juga menyediakan media ajarnya Pak. Dalam hal ini saya menyediakan ada slide PowerPoint yang nanti saya tampilkan tadi Pak. Dan yang berikut ada kertas pecahan itu Pak, karena sesuai dengan saya punya materi yaitu pecahan campuran Pak. Ya. Lalu yang berikut mempersiapkan kelas dan siswa saya agar saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik Pak. Luar biasa, itu adalah persiapan hal-hal yang sudah Ibu lakukan kemarin ya. Baik, selanjutnya menurut pendapat Ibu, kira-kira apakah sudah berhasil atau belum apa yang sudah Ibu lakukan tersebut?
terhadap hasil pembelajaran Ibu. Apakah itu sudah berhasil? Baik Pak, setelah saya melakukan pembelajaran saat itu, saya melihat bahwa mungkin hanya sekitar 75% Pak keberhasilan pembelajaran Berarti saya. masih 25% yang belum Iya, cukup Pak. berhasil ya. Baik, bisa Ibu sebutkan kira-kira kekurangannya pada bagian apa, Bu? Mungkin yang sisanya 25% tadi Pak, kekurangannya di bagian pengelolaan kelas Pak. Pengelolaan Dalam- kelas. Dalam hal ini saya mungkin belum membagi siswa tersebut. Dalam hal ini mungkin belum mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan minat belajarnya Pak. Karena kita semua tahu dalam pengelompokan siswa tersebut kan bisa berdasarkan auditorinya, kinestetiknya, Ya. iya Pak. Pembelajaran berdiferensiasi, ada visual, auditori, dan kinestetik. Iya Pak. Baik. Jadi itu beberapa kendala itu yang Ibu temukan sehingga harapannya pada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan datang nanti yang Ibu temukan itu bisa diperbaiki lagi sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi saat pembelajaran yang akan datang itu. Harapan saya Ibu, kiranya permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi nanti ke depannya bisa berubah agar bisa lebih baik lagi demi mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Baik, saya ingin mendengarkan dari Ibu, kapan Ibu akan melakukan perubahan-perubahan tersebut? Perubahan tersebut mungkin akan saya lakukan ketika kembali melakukan eksamen di kelas Pak. Dengan merancang kembali pembelajaran dengan baik, lalu melakukan yang kekurangannya tadi Pak tentang apa, Pengelolaan kelas. Iya Pak. Itu mungkin saya lebih perbaiki, perhatikan lagi itu agar pembelajaran di kelas saya itu berjalan dengan lancar Pak. Baik, luar biasa Ibu Tia. Saya juga sebagai guru di sini, saya merasa bangga dan merasa senang. Kita sama-sama berusaha, sama-sama belajar, dan harapannya kira-kira permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tersebut bisa diatasi pada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Tia atas waktu dan kesempatannya pada kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Elizabeth Tia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kegiatan yang selanjutnya.